azim astagfirullah. Kan biasanya subhanallahil azim subhanallahil azim. Iki ditambahin astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ada yang mendapatkan ini. Nah, itu cara-cara kita supaya lebih banyak mengingat kepada Allah. Terus juga kita supaya memberatkan timbangan, karena timbangan itu selain alhamdulillah itu kalimah-kalimah thayyibah, kalimah zikir. Nanti di depan ada nih nanti. Itu yang kedua, bacain alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu tamlaul mizan, bakal memenuhi timbangan, penuh timbangannya pokoknya. Nah ada kalanya penuh, mudah-mudahan corok karung, nah diwadai karung penuh pokoknya. Terus di karung nggak bisa dipotong pakai karungnya penuh pokoknya. Nah, ini berarti mudah-mudahan berat timbangannya. Terus selanjutnya, apalagi wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Nah, tadi kita baca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini subhanallah walhamdulillah. Ini beda, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kapan ini sering dipakai? Ketika kita pada sholat walaupun dicicil, subhanallah, alhamdulillah. Itu nggak masalah, dicicil juga boleh, dipotong-potong maksudnya. Dipotong-potong, subhanallah, alhamdulillah. Belum Allah Akbar ini belum, baru 2 kalimat tok. Tapi ini di sini dijadikan 1 kalimat. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Nah itu baca salat tasbih di setiap bacaan itu tasbihnya baca yang ini juga boleh. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Cuman biasanya sudah ditambahin Allahu Akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallah la ilaha illallah, Allahu Akbar ditambahin. Itu baca salat tasbih. Ya, tadi salat tasbih kan setelah kita maghrib, salat tobat, salat tasbih, 4 rakaat, terus salat hajat. Nah, itu bacaannya subhanallah alhamdulillah. Apa ini ya pahalanya koyo tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalimah 2 kalimah tadi itu bakal memenuhi, bahkan memenuhi di antara langit dan bumi, penuh semua oleh ganjaran yang membaca kalimah subhanallah walhamdulillah. Nah itu ganti sama kita terus, pokoknya wiridan itu jangan tanggung-tanggung. Minimal itu tadi, ba'da sholat baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 33. Insya Allah bainas sama wal ardh itu tamlani, penuh dua-duanya itu antara langit dan bumi oleh pahala kita karena sering membaca tasbih dan baca tahmid. Itu alhamdulillah. Ya, sering-sering kau saya angel-angel wiridan angel-angel malah ribet, pendek-pendek mawon. Lah itu apa semabu? Wah, semabu terbang kemana-mana ini kan, tembus suarga barang. Ya, itu sering-sering dibaca. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong tambah Allah mantas salam, ini mantap Allah mantas jalan. Ya. Kalau kita tahu kan, pahalanya gede lah. Arab mangkat, Arab menyat yuk, linggo meneng gitu loh. Kalau kita paham pahalanya. Tapi kalau nggak paham, yang penting sholat balik. Sholat balik, waduh. Iya kita kan, ukuran saya itu gini Pak, Bu. Saya sendiri, ukur saya sendiri. Saya itu dari semenjak udah mulai punya pikiran pengen punya ini, punya itu, berarti dari mulai balik lah. Sampai sekarang tuh perasaan masih kurang aja, pengen punya ini, punya dunia maksudnya, pengen punya ini, punya masih kurang aja perasaan. Itu dunia. Di akhirat juga nanti ketika kita sudah masuk akhirat, kalau sekarang kita belum masuk ke akhiratnya. Itu pasti apalagi kok di dunianya kita untuk nyari ke akhiratnya kok males-malesan. Sholat ya orang-orang, diajak sholat sunnah yang mau diajak ngaji ya orang kading. Ya. Terus dikiran yo ora tahu,
misalnya. Males. Terus gimana nanti di sana? Di dunia aja dari kecil gitu, sampai disemangat pokoknya. Waktu ngarit, waktu macul ya macul. Supaya apa? Supaya mendapatkan kesenangan. Kenapa kok perasaan masih kurang aja? Padahal kok kesel banget. Coba sekali-kali kesel, capek untuk akhirat. Capek banget aku. Apa berpikiran mau. Melihat aku saya jajah kayak itu. Sebar melih langsung mangkat ning pasar ngene Mahmud mangan. Warung Jawa, warung Padang, warung Jawa ya. Ya. Baru kok yang sampai aku baru masuk selawat ngelih tenan iki. Nah, baru maju kan wis lumrah to, baru maju kesel ngelih wajar lumrah. Lha iku baru masuk selawat misalnya ngelih tenan aku. Baru sempat pikiran lah. Coba jajal sekali-kali seperti itu. Duh, keren banget ternyata. Nah itu pun yang seperti itu, yang sudah capek kerja atau capek beramal untuk akhirat. Ketika sudah masuk akhirat itu masih merasa kurang. Apalagi melihat temannya, temennya butuhnya kemen beda dari ini. Misalnya, tempatnya kok tambah duhur, tambah api, derajatnya kan beda-beda. Derajatnya beda-beda. Ada cuma lantai 1, lantai 2, lantai 3 misalnya gitu. Wah, tempatnya tinggi-tinggi, apa lebih tinggi, lebih indah, lebih tinggi, lebih indah derajatnya. Nah itu ketika di sana kita pasti merasa kurang. Meneh guru wajib tok misalnya. Melebu surga melebu, punya rumah punya. Surga itu paling kere dewe ya 4 kali lipat dunia. Paling kere, paling miskin sendiri itu 4 kali lipat dunia. Apalagi kita bukan tergolong orang yang paling miskin. Cuman itu tadi ada rumahnya tapi nggak ada aksesoris, nggak ada fasilitasnya, jomplang, domblong ya. Itu. Nah, kita berusaha gimana caranya supaya di akhirat ya tidak ada yang merasa puas, nggak ada. Tapi minimal kita merasa, ayo alhamdulillah, aku ya sababiahnya di dunia mau zikir, mau ibadah, akhirnya di akhirat yang mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pikiran, apalagi zikir itu ingat ya, balik lagi zikir itu ingat baca tasbih, ingat baca tahmid, ingat baca tadi itu bersuci juga ingat. Terus wassalatu nurun, sholat itu akan menjadikan cahaya ketika kita di akhirat. Lu apa di akhirat itu gelap? Pak, kalau menurut cerita di akhirat, cerita di hari kiamat, gelapnya hari kiamat itu lebih gelap daripada 30 kali lipat dunia. Nah, gelap banget, nggak bakalan ketemu jalan. Wong kita nggak ngerti tempatnya, nggak ngerti tujuannya. Kita cuma ditempatkan, dikumpulkan di alam mahsyar, kumpul di situ. Mau kemana ini? Nggak tahu. Mau ke surga di mana jalannya? Itu nggak tahu jalan, terus nggak bawa penerang. Yaitu naudzubillah min dzalik. Berarti benar kalau orang-orang kafir itu sampai nyemplung neraka karena nggak ada jalan, nyemplung lagi, nggak tahu jalan dan gelap. Nah ini kita sebagai orang muslim ojo sembarangan, makanya ceritain ketika di akhirat nanti Kanjeng Nabi mau memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ada yang di situ bercahaya, cahayanya kayak matahari, cahayanya kayak bulan, cahayanya kayak bintang, cahayanya kayak lampu yang mungkin 100 watt atau 1000 watt dulu lah yang gede mungkin. Terus turun-turun sampai ada yang kayak ublik, hidup mati, itu ada kayak gitu. Nah itu sholat itu bakal jadi cahaya. Nah kalau sholat maghrib, sholat, berarti kan padang toh. Isya sholat di padang, berarti dari Isya sampai dari maghrib sampai Isya sampai subuh. Nah subuh nggak sholat, ya petang. Duhur sampai duhur berarti gelap benar berarti kalau subuh nggak sholat. Bila duhur ya nggak sholat nih, petang sampai asar. Asar nggak sholat ya bablas dari petang sampai maghrib. Nih seumur nggak sholat itu setahun 2 kali. Idul Adha kalau Idul Fitri, ya berarti gelap terus dia seumur umur. Itu masya Allah, ya ngeri banget kalau ngomongin ke sana. Nah, makanya alhamdulillah kita itu diberikan cahaya oleh Allah di dalam nanti
mau melaksanakan sholat, dan sholat itu akan menjadi cahaya ketika kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, pokoknya kesel rite, walaupun toh semalas-malasnya nggak usah nggak berjamaah di rumah, tetap kudu sholat. Walaupun mepet waktu dilarang pakai rewang didalah giliran tukang masak di belakang pas hari H. Sing undangan roto-roto pan koyo kuntilanak. Sing jenenge layar kayak sing undangan kayak kuntilanak. Kuntilanak kayak piye? Metune magrib. Wayah magrib apa wangi gitu undangan. Ya Allah, akhirnya sing rewangi kan bingung. Persiapane wis nipis, giliran pas maghrib ruang merah-merah tamu, tukang seksi urang wirine, koordinatore moro ning tuang udah iki Bu. Wis ora usah digumun-gumun iki senok di bunder wae glundung. Wis dipuk tenan pokoke. Sampai hampir jam 6:30 kurang rampung sing nyumbang. Sing masak bingung piye urung salat maghrib piye iki. Nah, ndang-ndang melayu nyempetin waktu salat maghrib kok akeh-akeh 3 rakaat wae. Loh, kok ngluyu apa salah? Nah, 3 rakaat dilarang pas rakaat pertama sudah Allahu Akbar, dari rakaat mau naik ke rakaat kedua mulai azan isya Allahu Akbar isya terusin sholat maghribnya, berarti tetap dapat sholat maghrib walaupun kita masuk ke waktu isya, tapi sudah masuk 1 rakaat di dalam waktu maghrib, itu tetap lanjutkan sholat maghribnya. Itu saking adilnya Allah, itu bingung pokoknya, merasa tanggung jawab dibayar padahal rasa piro bayarane. Tapi yuk tanggung jawabnya luar biasa. Bukan saya seorang dinggo meneh. Nah itu saking adilnya Gusti Allah. Terus nggak apa-apa, tetap diterima sholat maghribnya walaupun rakaat yang kedua dan ketiganya sudah masuk waktu isya. Tetap melaksanakan sholat. Kalau entek waktunya, salah bisa dikontrol boten bareng. Tetap sholat nggak ketang maghrib 1 rakaat terus masuk isya, yang 2 rakaatnya lanjutkan tetap. Itu namanya sholat sholat gabungan, bukan sholat jamaah, itu sholat gabungan. Nah itu, atau mungkin di perjalanan boleh, nggak apa-apa. Ini perjalanan darurat pokoknya, harus segera nyampe ke tempat. Tapi kalau mau mau di jamaah ternyata belum masuk syarat. Syarat jamaah itu minimal 83 km minimal presnya itu. Kalau bisa dilebihin dari situ, karena takutnya jalannya ini kalau ditarik lurus nggak ada 83 km karena jalanan nggak mego. Jadi 83 km boleh dijama, boleh. Kalau ini mah nggak ada. Kenapa? Ngurusin orang sakit, misal dibawa ke tempat panahanan, di situ diperiksa dulu, baru diperiksa malah suruh dibawa ke RI, ke puskesmas di RI juga nggak sanggup karena alatnya nggak ada. Itu waktu tanpa berjalan. Akhirnya dibawa ke metro di Waluyo penuh, pindah ke Muhammadiyah juga penuh, pindah ke umum penuh, pindah ke Islam. Di Islam waktu zuhurnya udah entek pokoknya. Piye carane? Nah itu selagi kita masih bisa sholat, ada di dalam waktunya, tetap harus sholat itu. Tapi gimana kalau misalkan seperti itu daruratnya, boleh nggak dijamak? Boleh, kalau memang sudah mentok, sudah habis. Wah ini nggak keburu sebentar, ini mayit. Orang sakit kalau ditinggalkan nggak bisa, nggak ada yang urus kecuali saya. Boleh dijamak, itu juga karena darurat. Tapi nggak boleh dikosor, gitu. Boleh dijamak tapi nggak boleh dikosor. Sama dengan manten pas waktu hajatan. Mantennya bukan yang rewang, bukan. Yang rewang kepenaan kok. Sholatnya dijamak terus malah. Terus iki asar sibuk, terus maghrib urung rampung, disampelan kok isya nggak boleh.
Tapi kalau manten itu boleh dijamak. Karena kan nggak tiap hari manten, nggak tiap tahun. Masih rewang kan besok lu tanggal semene rewang kono, rewang itu bolak balik rewang, nggak boleh. Tapi kalau manten boleh dijamak, tapi nggak boleh dikosor tetap gitu manten. Tadi yang nolongin orang sakit ya ke dokternya itu dibedah waktu zuhur dilalah masuk asar urung rampung. Masuk asar urung rampung misalnya operasinya, terus melihat waktu lagi itu dokter boleh menjamak sholat zuhur dan sholat asar, tapi tetap nggak boleh dikosor. Terus waktu maghrib sama isya dilalah ya belum rampung juga dijamak lagi boleh, tapi tetap nggak boleh dikosor. Yang ada rukhsah untuk dikosor itu hanya waktu kita musafir. Kalau musafir boleh dikosor dan dijamak dan dikosor. Itu pun tetap musafirnya tujuannya apa? Kalau musafir tujuannya nonton konser nggak boleh. Mana kan? Di Bandung, apa Iwan Fals konser? Nggak boleh. Atau nonton bola, mana ini? Mau ke Jakarta, ngapain? Persija main. Nggak boleh. Tetap kalau misalkan kita unsurnya perjalanan musafir ibadah. Nah, lanjut sholat pokoknya jangan sampai ditinggal, karena kembali lagi saya tekankan sholat itu menjadikan salah satu cahaya ketika kita di akhirat nanti. Dan sholat adalah rasul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Saking pentingnya kepala negara punya kepala negara. Turun ke bawah provinsi ada kepalanya, kabupaten ada kepalanya, kecamatan ada kepalanya, desa ada kepalanya, di rumah tangga pun ada kepala rumah tangga, di sekolah ada kepala sekolah. Kalau nggak ada kepala sekolahnya biasanya diganti, pokoknya harus ada kepalanya. Itu saking pentingnya kepala. Manusia nggak punya tangan masih hidup, nggak punya kaki masih hidup, tapi kalau manusia nggak punya kepala pasti mati. Nah, makanya sholat itu disebut rasul ibadah, kepalanya ibadah. Kalaupun dia rajin sedekah, rajin bantu orang, kalau nggak sholat nggak diterima ibadahnya, nggak diterima. Sedekah puluhan juta, tapi nggak mau sholat nggak diterima. Paling juga mungkin Allah memberikan hidayah karena dia oman, berikan hidayah terus nanti begitu mau meninggal dia mau sholat, gitu paling. Nah, tapi kalau kita ukurannya pokoknya sholat itu kepalanya ibadah. Biar ibadah yang lain diterima harus ada wajahnya, atau dalam hadis as-sholatu imaduddin. Nah, sholat itu tiangnya agama. Gimana caranya aksesorisnya mau ditempelin, wong agamanya tiangnya ambruk nggak berdiri. Itu cara logikanya. Hanya jangan sampai tinggalkan sholat. Yang selanjutnya kata Rasulullah, wasodaqatu burhanun. Sodaqoh itu akan menjadi tanda, ciri tanda. Oh, ini ahli sodaqoh. Ada tanda-tanda tertentu. Burhan itu dan tanda-tanda di situ sudah dijelaskan tandanya seperti apa. Nah, itu tadi kembali lagi. Kalau di akhirat itu kan bukan berbentuk duit, bukan berbentuk benda, tapi berbentuk amal. Sementara amal itu kita lihat di dunia, ada yang ngerti gak bentuknya amal? Gak ada yang tahu bentuknya kayak apa. Kita sholat, mana bentuk amalnya? Apa habis sholat terus dipakul amalnya? Pulang haji, mana bentuk amalnya? Gak ada, gak kelihatan. Makanya wong males tapi ibadah nih, wong amalnya gak ketok. Barang ngaji ini jujur pahala ngaji pasti diterima, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih besar daripada takziah 1000 jenazah, gitu. Lebih besar daripada kita nengokin orang sakit 1000 orang sakit, itu ngaji. Tapi karena nggak kelihatan, disampaikan balik ngaji, kondol pahala diadahi, wah nggak kelihatan, makanya males.
Ya. Karena pahalanya nggak kelihatan. Oh, pahalanya orang kata ya. Tapi ini misalnya makan bawa gabah sak karung didol ning bakul gabah balik langsung bawa duit atau mangkat ning sawah milu bawot balik gondol upah sak karung ketok makanya panas sedikit mangkat semangat karena hasilnya langsung nih ibadah kan bingung namanya. Nah tanda-tandanya itu nanti sama dengan sholat tadi cahaya ada yang bening banget, ada yang cuma ngeyup, ada masing-masing tergantung kisaran besarnya sedekah kita. Nah ya sebab mau sedekah ke masjid, pondok, ya mau sedikit nggak apa-apa yang penting ikhlas, nggak jadi kayak gitu. Nggak usah ikhlas yang penting banyak. Nggak dapat pahala dari sedekahnya, dia bakal dapat pahala dari manfaatnya. Paham maksudnya? Misalnya bikin masjid, bikin musola, dia nggak ikhlas, sedekah dia misalkan 100 juta, dia nggak ikhlas, aku pengen diumumkan di speaker supaya dialon lah, supaya dialon. Oh bapak anu sedekah 100 juta, mesti danu. Memang dia nggak dapat pahala dari sedekahnya, tapi manfaat yang mesti dipakai sholat itu tetap dia bakal kebagian karena nggak mungkin jadi masjidnya tanpa ada sedekahnya itu. Jadi tetap kalau sedekah mah ada nggak ikhlas pun tetap yang dilihat ada manfaatnya nanti. Tetap sedekah nggak bakal hilang. Wah nggak ikhlas katanya diomong-omong ya. Tapi manfaatnya tetap dapat pahala gitu ya. Ada nanti. Karena kan ngomong ikhlas itu berat loh Pak. Berat banget. Sepanggat aku rasa tulis hamba Allah lain 100 juta hamba Allah. Begitu diumumkan, oh Pak Muhyiddin 100.000, Pak Jailani 100.000, terus ada. Nah, ini hamba Allah 100, nah 100 juta kayak aku, hamba Allah kayak aku. Ya foto wae yang dialog juga. Nanti hamba Allah kayak aku, foto wae yang jadi ikhlas itu berat. Makanya kalau orang ikhlas itu di dunia pun cepat dibayarnya. Kalau kalian kisah itu Hasan sama Umar. Hasan itu orang kampung, Umar itu orang kota. Mondok di satu tempat. Mondok podo-podo mangkat mondok. Wis mondok suwi mondok 10 tahunan. Balik podo-podo balik. Hasan ki yo jenenge wong kampung, wis jadi petani lah. Balik pondok jadi petani. Umar jadi saudagar, jadi pedagang, jadi bos. Giliran itu suwi banget pengen silaturahmi nggak bisa karena dari kamu tuh nggak punya duit, mau ke tempat kiai yo nggak punya apa-apa izin, terus dilalah pas dilalah pisangnya mantap terus duwe, wah ini pisang sih, aku tak silaturahmi lah pada apa kiai, pancras pisangnya dibawa, kita lagi jalan ketemu kantornya Umar gagal bos saya, nang pisang, mau silaturahmi ke tempat apa kiai. Wih banget aku, lah gue kok melaku? Oh aku ada motor, ada kendaraan tak melaku lah, terus melaku. Begitu pekan dia ini, itu sampai lali ya ini. Aku wi, pulau bang, Hasan, ya Allah sana oh, dan kalau biasa kalau ngobrol kalau ya ini. Biasa ngobrol banget ngopi ya Hasan ya Hasan. Hasan ngopi. Enak bang kopi ngopi. Ger. Wes singkat cerita wis ngopine wis balik. Bah lagi ngangsul. Kok dhisik ngomong karo ibu, ngomong karo balik. Bu, karo ibu panggil. Bu, iki Hasan Al-Bari santri Dewi Allah melatih jenenge ning desa uripe. Ki mau ya kan gowo ini. Kayak gowo pisang bang yo sama. Bali ojo dikai pisang. Wis ben uripe rada mulya. Ini apa nih buri? Boten enten juga kamu wedhus wingi tentang mriki silaturahmi kayak wedhus. Terus kayak Hasan lho, pending Hasan. Pending Hasan digo balik. Ketemu ning dalan karo sinten? Umar. San. Kowe mau rono gowo pisang? Kok balik gowo wedhus mau di? Kok ayah apa ya kan aku mau ki silaturahmi ternyata kalau apa ya ojo bali nek urung dikai oleh-oleh. Oleh-oleh. Wah, pikiran utek-utek bisnis Umar iki. Hasan mekono gowo pisang balik dikai terus aku tak gowo duren montok.
Gawa duren montong pokoknya tanggung setengah losbak berarti gawa. Assalamualaikum. Wah, sedaya. Salam. Masya Allah. Anak santri sawi ini mungkin pas sibuk kursi bisnis terus. Waduh. Wes ngobrol-ngobrol, kayak ngopi. Ngopi biasa ngopi tapi orang tak minum ngopi. Nah ngopi ngobrol-ngobrol, bah kalau ngurusin bisnis sebagai tanggung jawab bah langsung. Oh itu sih ngomong sih karena ibu, ada balik. Mau ini bodohan loh. Mungkin bah dulu ngomong enak pas jalan sebar. Ngomong karena ibu, ini apa tuh budi? Ini bahan pisangnya itu di gua sana. Pas kayaknya Umar kayaknya. Nah Hasan karena ikhlas silaturahmi ke tempat kiainya bawa pisang pulang dikasih wedus. Tapi Umar otaknya bisnis, otaknya kriminal, pengen dunia terus, bawa duren balik-balik dikasih pisang karena enggak ikhlas. Nah itu makanya kita belajar ikhlas itu berat memang, makanya tadi sampaikan, kalau saya ikhlas seperti gede, cepat jadi. Nah itu Bapak Ibu jangan Allah, sedekah bakal jadi tanda. Wasabru selanjutnya kata Rasulullah, wasabru diamun. Sholat cuman ala kadarnya, terus juga baca takmid, baca tasbih cuman ala kadim, gak bisa sampai memenuhi antara langit dan bumi. Sholat juga yo ketemu nih pokoknya sholat itu supaya ngono kae lah, pokoknya sholatnya bener enggak. Sedekah yo ora tahu atau sedekah ku saiki ukurane wis sing sabar. Ternyata sabar itu menjadi padang atau penerang yang luar biasa. Nah, semakin berat amalan itu semakin gede ganjarannya. Sabar itu ternyata berat banget. Wes enggak apa-apa, kesel tetap sholat, kesel panggah ngaji, diknya wong panggah beraktivitas. Wong sakit hati tapi dia masih melakukan kebaikan, itu jenenge wong sabar. Mestinya terus tapi mana wong kayak iki megawe ora ini bekase ngewangi kukur kaya ngono, ya isone kaya ngono. Terus saya apa-apa. Ben wong ngomong kelek tetap mangkat, tetap melakukan kebaikan, sabar. Itu jadinya sabar. Beda dengan syukur. Kalau syukur mah dia melakukan kebaikan, dia juga senang melakukannya, senang. Itu namanya syukur. Nah, bersyukur, alhamdulillah aku kerja, senang lah pokoknya kerjanya, melakukannya senang. Tapi kalau sabar itu kesel, lemah, lesu, tapi tetap melakukan. Kayak kita lah, ngantuk, bengi-bengi pengen tahajud, tapi sejane mau alas sejane, tapi tetap dilakukan. Itu jenis sabar. Itu bakal menjadikan cahaya yang luar biasa nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam mawon. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Nah, ini bakal jadi hujjah nanti. Hujjah itu apa? Dalil. Apa alasan? Gusti, saya ini kan orang miskin. Nah, terus kalau orang miskin saya capek, nggak bisa ibadah karena saya harus kerja gini gitu. Nabi Ayub itu paling miskinnya orang. Nabi Isa paling miskinnya orang. Nah, Isa itu Nabi Ayub. Nabi Isa paling miskinnya orang. Tetap ibadah. Itu dalil, nanti pakai dalil. Kita ngaduk mau Gusti, saya ini meriangan, sakit-sakitan. Nabi Ayub sampai bosok awalnya dalam cerita, tetap ibadah, nggak bisa, nggak ada toleransi pokoknya. Gusti, saya ini bos besar, banyak anak buah, banyak perusahaan. Nabi Sulaiman bos, raja bahkan, itu nggak ada istilah gimana, tetap harus ibadah, nggak bisa, nggak ada toleransi. Mau jadi bos, mau jadi pejabat, mau jadi komandan tertinggi, tetap urusan ibadah mah kepada Allah. Allah nggak bisa ditukar-tukar. Itu nanti ada hujahnya. Nama Al-Quran jelas-jelaskan. Nggak bisa. Jadi pejabat, misalnya kamu sholat. Jadi komandan
tertinggi nggak mau sholat, pengen jadi orang kaya nggak mau sholat, nggak bisa. Ada tetap orang kaya, pejabat itu di mata manusia, di mata Allah mah nggak ada apa-apanya. Kita makhluk semua. Fir'aun dia ngobrol sama iblis. Fir'aun gus biada bohong. Iblis gue sampai gemeteran. Ada Fir'aun, iblis adalah riwayat sampai gemeteran. Kenapa? Iblis kan tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya, cuma dia sombong. Kalau Fir'aun mengakui pangeran, kamu ini kan punya bapak. Terus iblis nanya sama Fir'aun, kamu ini kan punya bapak. Iya punya. Nah, terus bapak kamu siapa yang bikin? Kalau kamu sebagai Tuhannya, terus kamu bikin langit nggak sama bumi? Enggak. Wah, gila memang kamu ini. Iblis bisa gede-gede, gemeteran saking begini. Iblis sampai Fir'aun. Nah itu ya Allah ya Rabbi. Itu tetap di hadapan Allah makhluk. Penak banget mau nyelakakan Fir'aun. Gak usah dadak kudu bikin lubang atau bikin apa-apa. Tinggal Musa. Maka sebelum jalan munajat Nabi Musa, terus langsung nyebrang, mukulkan tongkatnya. Fir'aun takut nenek buri. Tutup penebrak, penak men. Padahal delok kelakuannya kayaknya suka bakalan bisa kedelok kayaknya. Ternyata kursi monone kalau Insya Allah mati ternyata. Masya Allah ya. Itu di hadapan Allah nggak ada pejabat, nggak ada orang kaya, nggak ada orang paling hebat, nggak ada. Semua kita itu di hadapan Allah makhluk yang lemah, nggak ada apa-apanya. Itu hujah-hujahnya di dalam Quran sudah disiapkan. Kullu nasib yagdu mana tadi? Kullu nafsin yabdu baba'i'un nafsahu famu'tikuha mu'tikuha. Kata Rasulullah, semua manusia itu bakal pergi pagi-pagi untuk tujuan jual beli. Bahkan naudzubillah baba'i'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Tapi jangan salah paham dulu nanti. Ada yang menjual dirinya cari upahan. Ada, tapi upahannya kan macam-macam. Ada yang upahan kuli, upahan manggul, kerja itu juga upahan. Ada juga yang menjual memang dirinya. Ini tahu itu. Dirinya itu maksudnya kayak misalnya kayak PSK kayak itu tuh menjual dirinya. Sebenarnya bukan menjual diri, itu menjual iman. Yang menjual diri itu makna di sini mah menjual tenaganya, mencari jasa menjual jasa kepada orang lain. Nah, pagi-pagi pada berangkat untuk menjual diri jadi kuli, menjual jasa, jadi tukang parkir, di kuli panggul misalnya. Pamu'tikuha, terus kapan kalian mau merdeka? Merdekakanlah diri kalian, atau jangan sampai kalian merusak diri kalian semua. Maksudnya pagi-pagi enggak ingat sama Allah dulu, enggak mau ibadah dulu, ujuk-ujuk isuk-isuk sen diingat-ingat gawean, merancang iki sesuatu aku mangkat rono, tapi enggak pernah merancang aku bar dohur mau mangkat yasinan, kobar maghrib mau pengajian, bar isya mau silaturahmi. Nggak ada rancangan-rancangan kayak itu. Yang dirancang hanya pekerjaan khusus mutlak yang dipikirin dunia. Naudzubillah ini, dan itu bakal rugi orang seperti itu. Nah, kembali lagi supaya kita nggak rugi, ingat bahwa diri kita itu semua diatur oleh Allah dan sudah dikasih tahu caranya gimana caranya supaya dekat sama Allah. Fadkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku pun akan ingat kepada kalian semua. Kalau sudah diingat-ingat sama Allah, insya Allah apapun yang kita inginkan, yang kita kehendaki, mudah-mudahan semuanya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Atas mawon pangeling-eling yang paling desakannya tadi, wiridan gak usah angel-angel, seng penak mawon. Penting istiqomah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa jalan toh? Cara salah mawon bosone subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wes ben.
bukan